Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am living, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari kita. Dan sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau masih ada bersama-sama dengan kami, menopang kami, menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini kiranya berkat-Mu turun atas kami. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hati kami ini siap untuk menerimanya. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kenapa setiap pagi kita harus mendengarkan firman Tuhan? Kenapa setiap pagi kita harus dengar ayat-ayat yang baru dan lain sebagainya? Karena tanpa itu semua kita lemah. Karena tanpa itu kita tidak tahu kemana kita harus berjalan. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin akhir-akhir ini kita lupakan. Atau mungkin akhir-akhir ini kita mulai lemah karena keadaan di sekitar kita dan lain sebagainya. Belakangan kita mungkin memasuki sebuah musim dalam kehidupan kita. Dan lucunya, biasanya setiap orang ini memasuki musim yang berbeda-beda. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, hampir seluruh dunia kita masuk ke dalam satu musim yang sama berbarengan. Suatu musim yang cukup sulit dalam kehidupan manusia. Biasanya kalau kita bilang manusia adalah representasi dari kelompok kecil. Tetapi anehnya beberapa tahun belakangan ini saat kita bilang manusia, artinya seluruh dunia. Kita sedang memasuki sebuah musim yang susah, yang sulit bagi kita. Nah, seringkali karena kita ini hidup melihat dari apa yang bisa kita lihat saja, kita bisa lemah. Kekuatan iman kita bisa runtuh. Dan saat yang sangat tepat pagi hari ini, kita akan belajar. Kita akan ingat kembali siapa kita, tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita, dan kenapa Tuhan menciptakan kita. Sama-sama kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-139. Saudara bisa buka Alkitab saudara atau saudara bisa simak di layar handphone atau TV saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 139 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku.
Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Dan jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau lihat di ayat yang ke-16. Dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah terkejut dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dia tidak pernah, bahasa Jawanya, gopoh. Kaget kok tiba-tiba ada virus, kok tiba-tiba keadaan dunia seperti ini. Oh tidak, di dalam kitab-Nya saat dia menuliskan cerita kita, dia sudah tahu. Dan dia sudah menuliskan cerita yang terbaik bagi kita. Dan hari ini kita mau ingat satu hal. Mungkin usia kita sudah banyak, kita sudah bertambah dewasa, kita lupa siapa kita. Hari ini kita diingatkan bahwa ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita diciptakan dahsyat dan ajaib, kejadian kita luar biasa. Saya tidak peduli bagaimana kisah hidup keluarga saudara. Mungkin ada saudara yang sudah dewasa tapi mungkin masih menyimpan hal-hal yang di masa lalu. Kejadian saya nggak ajaib. Kejadian saya ini justru mengerikan. Cerita saya mengerikan. Hari ini firman Tuhan berkata, engkau kejadianmu itu ajaib dan luar biasa. Dan kita bisa lihat meskipun dalam keadaan yang sulit akhir-akhir ini, manusia mau dikenakan seperti apa selalu punya akal. Oke, ini virus yang kalau kesentuh kena dropletsnya bisa tertular dan lain sebagainya. Manusia menciptakan APD. Kita kerukupi saja gitu ya, bahasa Jawanya dikerukupi badan kita menolong orang yang lain. Kemudian ada seseorang yang sudah benar-benar usahanya hancur, tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana caranya? Tetangganya membantu dia dan lain sebagainya. Oh, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita diciptakan Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk hidup di dunia ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah bilang, apa sih hidup sekarang akhir-akhir ini? Kok semua serba susah, semua serba sulit. Tuhan menjadikan kita dahsyat dan ajaib. Selalu ada cara bersama dengan Tuhan. Dan ayat 8, sesuatu yang harus kita renungkan pada hari ini. Ayat 8 dikatakan, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Apa artinya? Akhir-akhir ini, kalau kita lagi tidur, mungkin yang kita bayangkan itu serem-serem. Tentang kematian, bahwa kematian itu dekat dengan kita. Tetangga kita baru saja meninggal dan lain sebagainya. Ketahuilah dalam kegalauan kita, dalam kekhawatiran kita, Tuhan ada. Terserah kita mau membuka hati kita dan kita berdiskusi dengan Tuhan. Kita sharing dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan tolong aku. Saat ini aku sedang bingung, aku sedang khawatir. Ada Tuhan di sana.
Hari ini kita menyadari satu hal. Bagaimanapun iblis berusaha menghancurkan manusia, bagaimanapun iblis berusaha mengambil jiwa-jiwa manusia, kejadian kita terlalu dahsyat dan terlalu ajaib. Kita pasti akan melampaui hal ini. Kita pasti akan bisa melewati ini semua bersama dengan Yesus. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan di ayat awal tadi dikatakan, bukan hanya Tuhan ini tidak akan meninggalkan kita. Bukan hanya Tuhan menemani kita, tetapi Tuhan mengurung kita. Dia melindungi kita, jangan pernah khawatir. Dia sahabat kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan tetap ingat bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita akan ambil waktu sejenak untuk merenungkan pujian berikut ini. Sama-sama kita mau masuk dalam penyembahan, sediakan waktu saudara. Dan inilah pujian yang akan menguatkan kita pada pagi hari ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus kami, hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mungkin seiring dengan bertambahnya usia kami, bertambah banyak hal yang harus kami pikirkan. Seringkali kami lupa siapa kami dan mengapa Engkau menciptakan kami. Seringkali kami terlalu sibuk menyelesaikan masalah kami, sehingga kami lupa siapa yang menciptakan kami dan bagaimana kami diciptakan dalam dunia ini. Tuhan, kami tahu kejadian kami dahsyat dan ajaib. Dan kami tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kuasa iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami. Hari ini kami menyadari Tuhan, kejadian kami dahsyat, kejadian kami ajaib. Dan kami ada di bumi ini bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk mengalahkan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak hanya saja tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau ada bersama dengan kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau mengejar kami. Kami tidak bisa lari daripada roh-Mu ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.